apa aja yang kamu bawa? Ini ketupat. Ketupat dalamnya? Dalamnya ini ada nasi. Nasi. Terus? Habis itu ini sirih. Sirih, daun sirih. Iya, daun sirih dikasih kapur, penginangan kalau orang bilang sini. Kurang pinang gitu. Iya, pinang. Pinang. Iya. Ini pinangnya. Satu ini rokok. Dalamnya ada tembakau. Tembakau. Ya. Kenapa rokoknya harus kayak model lintingan gitu, bukan Sampurna Mil atau Marlboro? Karena di sini kan kalau orang dulu kan sukanya yang tembakau. Iya. Karena ini buat leluhur. Iya, Karena leluhur. zaman dulu belum ada Sampurna jelas. sama Marlboro. Kalau buat kita kan yang pasti Marlboro sempurna, yang enak-enak lah. Tapi ngomong-ngomong, ini masalah, ini kan kita buat permohonan. Ada hubungannya dengan agama nggak? Kalau boleh tahu agama Mas Sandro apa? Ini sih kalau menurut saya pribadi, kalau ini lebih menonjolnya ke adat. Kalau agama saya sih saya Muslim. Islam. Jadi di sini kita buat permohonan nggak ada hubungannya sama agama ya. Di sini kita lebih menghargai leluhur, Dayak, adat Dayak. Permisi beh. Ini nengok ini kita ketupat, kira lihat, lebih lihat rokok. Nah, tujuan ke gua ngahi. Kehi wong laku permohonan ngagah kawal ke piki habiyeng wong laku dohop para kami ngahi ngaji tau dino anak rezeki aku semoga kira bisnis kira narai ku to sukses berjalan dengan lancar amunnya lagi sukses je bu tuju aku nanjak gua ngahi di maya apabila aku yang mingat tau kami guang kira bunuh pikap aku tau ku ngaya manuk belum ngaliwu si buahi mungkin cije permohonan je anuku sekian dan terima kasih.
Halo Sobat Budget Minim, balik lagi ke channel Traveling Budget Minim dengan gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Di video kali ini gue pengen explore Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur. Sekarang gue lagi ada di suatu tempat ya. Kalau kalian lihat nih tempat ini, gue lagi ada di sebuah bukit. Bukit yang ada di Kalimantan Tengah. Namanya Bukit Penyambung. Dan di bukit ini, pegangin om. Dan di bukit ini juga banyak orang yang minta permohonan seperti contoh nih kayak gue juga buat permohonan di sini. Gue nggak punya anak, belum punya anak, belum dikasih. Gue pengen minta supaya gue dikasih anak makanya gue kesini bawa seserahan ya. Ini nggak ada hubungannya sama agama, sekali lagi, karena agama apapun kalian kesini itu nggak ada masalah, karena ini kita lebih menghargai ke leluhur adat Dayak yang ada di sini. Jadi sekali lagi ini kita nggak ngomongin agama, ini kita bicara adat istiadat orang Dayak di daerah sekitar sini. Dan gue ditemenin juga sama om gue, saudara-saudara istri gue, sepupu istri gue. Jadi gue kesini berenam. Gue kesini berangkat dari desa yang ada di daerah Kalimantan Tengah, tepatnya desa Tumbang Tawan. Itu desa mertua gue tinggal, atau desa istri gue waktu kecil. Jadi gue kesini pengen nunjukin teman-teman kayak seperti apa sih bukit yang ada di sini. Dan bukit ini juga pernah didatangi oleh Gubernur Kalteng yang pertama namanya Cirikriwut. Yaudah, kalian nonton aja video ini biar kalian tahu gimana pengalaman gue kesini, dan ini bisa menjadi wawasan teman-teman juga tentang budaya adat Dayak yang ada di sini. Stay tune aja di channel Traveling Minim. Thank you.
Tuh. Gua nggak bisa. Rantainya kena. Makanya kendor bilang rantai. Kendor rantainya. Bisa gak? Rantai kepak nih kalau. Yo. Macam begitu. Kayak kacang rantai dia. Masih jauh Om? Masih jauh. Motor ya? Motornya 3 kiloan tanjakannya nih. berapa kilo? 3 kilometer. 3 kilometer tanjakannya. Ini namanya masih di kaki bukit nih. Masih di kaki bukit. Penyambung. Kaki bukit penyambung. Iya. Tanjakannya lumayan juga guys. Nah ini sisa yang Jupiter nih. Jam. Lupa takok kabarnya. Pengerok masih di gawi. Yang lemah yang sebegas. Petak mau gimana ini? Jangan kelihatan. Oh, asik menaga. Ini juaranya nih di antara 3 motor. Legend. Ini motor apa Om? Repo. Revo. Juara aja Revo. Ini namanya jangkrik. Satu rimba tuh jangan dilawan. Jangan dilawan kalau Raja Rimba tuh. Oke, mantan off-road. Motor sampai sini aja Om. Dari sini berapa kilo naik ke atas? Ya, sekitar 1 kilo. 1 kilo sampai bukit, Ya sampai puncaknya. sampai puncak ya. Berarti jalan ini benar masih deh. Ya, kalah rimba. Santo, pegang ini. Udah, tas. Udah. Ntar kalau capek baru. Bilang aja nanti. Ya. Mau muka. Perjalanan mulai dari sini. Motor udah nggak bisa lagi guys. Licin tanahnya. Sendal gua aja nempel tanahnya. Perjalanan mendaki ke puncak Bukit Penyambung. Bukit Penyambung. Ngap juga. Perjalanan mendaki ke puncak Gunung Penyambung. Hai, motor di situ tuh. Mereka kuat semua karena mereka memang asli sini. Kalau gua orang Jakarta belum terbiasa.
Mana bukitnya? Perasaan nggak nyampe-nyampe guys. Perasaan nggak nyampe-nyampe ini. Om, kenapa ini namanya Bukit Penyambung? Oh ini kalau cerita dari nenek moyang dulu, kenapa diberi nama Bukit Penyambung? Soalnya di sini tempat orang mengadakan pertemuan untuk menyampaikan, misalnya ada yang dari Siruyan, Ketingan, ada yang dari Mentaya mau menyampaikan beritanya ke sini. Oke, Jadi makanya diberi nama Bukit Penyambung, penyambung kisah. Penyambung kisah. Oke, Iya. mungkin gue lebih menjelaskan kurang lebih ini Bukit Penyambung karena banyak orang-orang dari desa-desa terdekat di sini dia ingin memohon permohonan sesuatu untuk misalnya dia pengen kaya, dia pengen punya anak dan lain sebagainya. Makanya namanya disebut Bukit Penyambung karena penyambung permohonan orang kepada siapa? Kepada Kepada penghuni di sini. leluhur. Iya. Leluhur Dayak yang ada di sini. Dan tapi kalau pengen buat permohonan ini harus ada ritual. Iya. Harus ada bawa persembahan seperti nanti di video gue tunjukin untuk ritual itu kurang lebih seperti apa. Jadi di sini tujuan gue naik ke atas pertama pengen ngeliat bukit, nanti pakai drone dan pengen mengenalkan budaya adat Dayak yang ada di sini kurang lebih. Dan kurang lebih kayak gimana ritualnya nanti ada di video ini. Kalian stay tune terus. Mudah-mudahan video ini gue bisa ngejelasin banget ya. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf, soalnya ini kita bikin apa adanya. Sekarang kita lagi istirahat. Ini dengan Om siapa? Mantil Desa, Amroni. Saya ini mantir desa. Mantir Desa dengan Ya, di Mentawan. namanya Kalau nama asli saya Ronianto. Ronianto. Dengan Pak Ronianto. Kebetulan ini Om saya. Jadi pamannya istri saya. Oke, jadi kita sekarang lagi istirahat dulu nih. Bentar lagi nyampe. Oke, lanjut lagi. Yuk. Ayo. Ayo Pak Mantir. Nah, sembari ngobrol, istirahat, napas sudah enak, seger lagi. Coba shoot ayam nih. Guys, kalian lihat ya, di situ ada ayam. Padahal kita lagi di atas gunung. Itu maksud dari ayam ini apa, Om? Dilepas orang di sini. Bentar. Kurang. Sini Sandro, lihat muka Abang kita. Kenapa di sini ada ayam nih? Aku lihat nih dari tadi. Padahal di sini kan udah nggak ada penghuni. Kita kan di atas bukit. Ayam itu dari mana asalnya? Itu dibawa orang dari kampung untuk membayar hajatnya. Oh, Jadi harus ayam hidup. jadi Ya, semacam jadi dilepas di sini. kalau mau buat permohonan di sini, kalian harus membawa salah satunya ayam hidup, Iya. tapi jangan dipotong, dibiarkan di sini. Iya. Seperti itu ya. Mm-mm. Banyak ayam yang di sini yang orang bawa juga ya. Banyak dari dulu. Kalau dari dulu hitung-hitung hampir ratusan. Hampir ratusan nih. Kita baru ketemu satu nih. Iya. Sandro, deketin. Gimana kalau kita ambil ayam ini kita serahin lagi? Boleh. Boleh lah. Jadi kita nggak pakai modal, kita bawa ayam udah di sini. Itu maksudnya kalau kita ini kan misalnya kita memohon, mohon kalau udah punya kita dapat permohonan kita itu kita harus kembali ke sini lagi bawa ayam hidup gitu. Jadi ayam ini kalau permohonannya sudah terkabul. Iya. Oh Gitu gitu. penjelasannya. Berarti ini sekarang kan gua lagi pengen buat permohonan nih. Ya. Permohonan gua akan buka aja. Gua pengen punya anak karena gua udah nikah selama 4 tahun gua belum punya anak. Pernah punya anak tapi keguguran. Cuma mudah-mudahan di kali ini sukses, nggak ada halangan, dan gue pengen kesini. Tujuannya mereka juga ada buat permohonan dan gue juga ada. Sembari gue nge-shoot video dokumentasi buat di vlog gue. Dan kalau permohonan gue terkabul, gue harus kembali lagi ke sini dan gue bawa ayam hidup karena udah sukses. Ya. Kalau gue nggak bawa ayam ke sini, permohonan udah terkabul gimana tuh? Nggak tahu, kurang tahu sih, tapi kan kita kayak nggak ngehargain orang yang ada di sini, leluhur yang ada di sini. Soalnya udah janji. Oh, Itu kan kalau sudah janji kan harus ditepatin. ditepati. Iya. Bentarnya. Kalau enggak ada musibah. Ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Misalnya kita nggak mampu suruh orang.
mengantar. Oh, kalau kita udah sakit gitu, permohonan kita terkabul, tapi di suatu ketika permohonan kita terkabul, kita lagi sakit, Iya. mau nggak mau kita suruh orang mewakili Orang gitu. Bisa aja ya. Iya. Oke, kameramen, ini kameramen gua Pak Sandro. Lanjut. Barang-barang kamu tadi. Nah, guys, ini nih tempat ritual adat. Kasih lihat, Bro. Merah papito aja. Permisi ya. Permisi. Ini usia keramat nih hampir 30 tahun sudah. 30 tahun. Iya. Setiap hari ada aja orang yang mengunjungi tempat ini. Jarang juga. Kalau Paling Bapak udah berapa kali kesini? kalau saya hampir 10 kali sudah. 10 kali. Mungkin saya orang Jakarta pertama yang kesini. Iya. Aduh. Itu sebelahnya ngomong-ngomong apa ya? Kayak banyak jemuran. Mana? Itu Itu keramat. jemuran kayak ada gang Oh, orang nitip di sini. baju. Buat apa dititip? Simpan sini. Oh, simpan sini. Kalau mau tinggal baju tinggal. Iya. Berarti saya nggak pakai baju turun. Terserah. Ada Mau yang nitip Ada yang baju. nitip topi juga. Iya. Itu barang kamu tadi dititip di sini yang kamu bawa dari kampung tadi. Kayak kami punya anu baru nih. Oke, sekarang si Sandro kameramen lagi pengen buat permohonan. Iya. Ini apa aja yang kamu bawa? Ini ketupat. Ketupat dalamnya Dalamnya ini ada nasi. nasi, terus Habis itu ini sirih. sirih, daun Iya, sirih. daun sirih dikasih kapur, penginangan kalau orang bilang sini. Kurang pinang itu. Iya, pinang. Bintang, guys. Iya. Ini pinangnya. Satu ini rokok. Oh, Dalamnya ada tembakau. tembakau. Ya. Kenapa rokoknya harus kayak model lintingan gitu, bukan Sampurna Mil atau Marlboro? Karena di sini kan kalau orang dulu kan sukanya yang tembakau. Oh, Iya. karena ini buat leluhur. Iya, Karena zaman leluhur. dulu belum ada Sampurna jelas. sama Marlboro. Kalau buat kita kan yang pasti Marlboro sempurna, Oke. yang enak-enak lah. Tapi ngomong-ngomong, ini masalah ini kan kita buat permohonan. Ada hubungannya dengan agama nggak? Kalau boleh tahu agama Mas Sandro apa? Ini sih kalau menurut saya pribadi, kalau ini lebih menonjolnya ke adat. Adat Kalau agama saya sih saya Muslim. Islam. Jadi di sini kita buat permohonan nggak ada hubungannya Nggak ada sama hubungannya agama sama ya. agama. Di sini kita lebih Iya. menghargai leluhur, Iya, leluhur Dayak, aja. adat Dayak. Ya, bukan piring ini. Wih, oh. Ini sama ini beda lah. Hah? Sama ini. Enggak. Yang buat permohonan yang ini malah. Iya. Oh. Permisi beh. Ini nengok ini ketupat, kira lihat. Tapi lihat rokok. Nah, tujuan ke gua ngahi. Kehi mau laku permohonan ngagah kawal ke piki habis mau laku dohop para kami ngahi ngaji tau dino anak. Rezeki aku semoga kira bisnis kira naraku tuh sukses berjalan dengan lancar. Namunnya jadi sukses jebu tujuh aku nanjak gua ngahi. Dimanya apabila aku yang mingat atau kami guang kira bunuh pikap aku
tahu kok ngaya manok belum ngaliwis si buahi. Mungkin jadi permohonan je anuku sekian dan terima kasih. Oke guys, sekarang ini yang disiapin sama mertua gua. Jadi ini gua nggak siapin sendiri. Di sini gua juga ada permohonan. Tapi sekali lagi ini nggak ada hubungannya sama agama ya. Ini cuma adat Dayak. Ini tradisi kita menghormati leluhur kita, makanya kita bawa seperti ini. Gua Kristen, ini nggak ada hubungannya sama agama. Oke, gua pengen buat permohonan. Mungkin permohonan gua nggak akan sebutin. Salah satunya yang pasti anak. Dan kalau gua dapat anak, gua pasti harus kesini lagi bawa ayam hidup. Kalaupun gua nggak bisa, gua harus diwakilkan. Ini ada telur. Oke guys, sudah guys. Mudah-mudahan permohonan gua terkabul. Sekarang kita ke Bukit Mendron. Kita lihat di sini ada satu bukit yang menunjukkan kita itu di atas dari bukit yang ada di sini. Pokoknya paling atas kita deh. Ya. Nah, ini dengan Pak Mantir. Dulu katanya ini Cilikriwut ya? Ya. Pahlawan Kalimantan Tengah, betul? Iya. Bisa dibilang pahlawan. Gubernur pertama. Gubernur di Kalimantan pertama Kalimantan Tengah sampai ke sini pernah membuat permohonan. Jadi bukan cuma gua, bukan cuma warga sekitar sini, bahkan sampai gubernur Kalimantan pertama Kalimantan Tengah bahkan pernah ke sini. Tahun berapa itu kira-kira? Kalau tahunnya saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Tapi pernah ke sini. Pernah. Sini. Dia juga buat permohonan. Dia waktu buat permohonan itu waktu udah jadi gubernur apa sebelumnya? Sebelum. Mungkin karena permohonan itu makanya dia bisa jadi gubernur. Dan pastinya karena usaha dia juga. Nggak mungkin tanpa usaha semua. Kayak gue nih, gue pengen punya anak, tapi gue nggak pernah buat, yang nggak akan punya anak. Gue pengen kaya, tapi gue nggak usaha kerja, yang nggak akan bisa. Jadi semuanya kalau kalian pengen sukses permohonan kalian, ya harus dengan usaha lah. Nggak mungkin kalian tidur makan permohonannya terkabul. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi sistemnya tetap kalian harus usaha. Cuma dibantu dimudahkan jalannya. Oke, kita sekarang ke bukit yuk. Oke Pak Mantir, kita ke bukit ini. Guys, sekarang kita mau ke bukit. Deket juga dari sini, jadi nanti ada satu tempat yang udah nggak ada jalan lagi, kita di atas bukit. Di sini kita nggak boleh kencing sembarangan, kita nggak boleh pakai alas kaki, menghormati area sini dan tajam-tajam batunya. Sambil jalannya kameramu dulu. Yuk, Kameranya sambil jalan dong. Biar kelihatan jurang sebelah ya. Kelihatan aman. Ya, dikamerakan. Guys, ini jurang sebelah. kanan kiri gua jurang ya, jadi gua harus hati-hati. Biar lambat yang penting selamat. Kita nggak ngubur waktu di sini. Kita permisi ya guys. Kanan kiri gua jurang, jadi gua nggak bisa cepat-cepat. Dan di sini kita harus permisi ya guys, karena ini bukan jalan biasa. Permisi. May petilam ka melo udah papito. Pelasut nih GoPro. Mana batu yang kamu bilang? Jalan lagi tuh. Hah? Jalan. Tuh batu. Hati-hati sini. Dok, lu sini dok. Guys, kalian lihat depan gua. Mudah-mudahan jelas ya. Hutan Kalimantan. Kalimantan itu luas banget. Mudah-mudahan nanti gue dapat titik lokasi gue ya. Kalian cek di sini lokasi gue. Ini cek agak jauh, ini lebih jauh lagi. Nanti gue akan minta salah satu dari teman gue yang dapat sini untuk share lokasi ini. Jadi biar kalian tahu gambarannya ini tempat di mana sih kalau di peta. Yang pasti kalau kalian nyari rute ke sini nggak bakal ada. Karena rute ini belum ada di Google Map. Cuma gue akan kasih tahu gambaran petanya. Guys, pelan-pelan ya.
Ini kalau bisa jatuh guling-guling nih. Bahaya. Iya, pambot ini. Kalau jatuh ya nggak bakalan hidup ini. Kalau jatuh nggak bakal hidup. Paling sekarat. Kalau hidup pun sekarat. Kalau boleh tahu teman-temannya itu tadi siapa-siapa namanya? Oh iya, kenalin kan dulu belum ya. diperkenalin dulu. Oke, kita kenalan dulu ya. Teman-teman pendaki. Nah, yang ini namanya Ya, nama saya Sandro Tobing. Sandro Tobing. Sandro Tobing. Saya bekerja di Tumbang Tawan sebagai seorang perawat. Seorang perawat. Kok cowok perawat? Ya bisa. Bisa Perawat aja. itu cowok kecuali bidan, nggak bisa cowok. Nah, ini mantir kita nih. Ronianto. Siapa, Pak? Kalau saya namanya Ronianto. Saya adalah mantir adat di Desa Tumbang Tawan. Dan sebagai ketua jemaat juga ya? Iya, Gereja GKE. iya. GKE. Gereja GKE Kesinta Desa Tumbang Tawan. Desa teman-teman. Iya. Nah, ini siapa nih? Yang ini nih kayak orang Vietnam. Hah? Orang Vietnam? Kayak orang Thailand mukanya. Orang Thailand. Miko Bari. Siapa Nama nama? saya Miko. Miko. Ya. Pekerjaan apa? Hah? Oh, Miko. Kerja pengangguran. Pengangguran. Pengacara banyak besar. Nah, ini siapa nih yang kata gini deh? Jensin. Nggak kelihatan mukanya, Pak. Orang Jepang, Shin. Nggak kelihatan. Nama saya Yasin. Yasin. iya, Pekerjaan apa Pak Yasin? pengangguran. Pengangguran. Pengangguran sukses. Pengangguran sukses. Siapa namanya? Tony. Belum perkenalan. Tony, Tony. Kerjaan apa, Ton? pengangguran belum sukses. Belum sukses. Oke guys, kita main drone di sini biar kita bisa ngeliat satu Kalimantan dari atas sini. Pegang begini, Ton. Gini aja ya, gitu aja. Ntar ya, aku mau lihat. Kameranya turun nggak? Ya, Belum gerak kameranya. belum. Kameranya nggak gerak ya? Nggak. Oke guys, tadi udah lihat kan gue lagi ngedrone di bukit ya. Sekarang gue lagi duduk santai nih di belakang istirahat karena tadi kan naiknya juga butuh perjuangan, khususnya gue. Kalau buat mereka mah udah biasa. Oke guys, jadi Pak, kira-kira kalau ada dari orang sekitar Sampit nih, kita bicara dulu. Mungkin jangan jauh-jauh dulu ya dari Jakarta. Kayaknya kalau kesini butuh perjuangan ya, khususnya untuk wilayah di kota pusatnya. Karena kan ini kota Waringin Timur, jadi kota pusatnya ya di Sampit. Nah, kalau untuk berkunjung ke sini kira-kira
kena ada biayanya segala macam. Dan mereka boleh berkunjung nggak misalnya? Apa orang-orang tertentu aja yang boleh berkunjung? Kalau masalah berkunjung di Bukit Penyambung ini tidak tertentu orangnya. Yang penting kita sama-sama menghargai adat dan budaya di sini, karena di Bukit Penyambung ini sifatnya bukitnya angker. Iya, tempat orang sering mengadakan ritual seperti bahajat, bayar hajat dan sebagainya. Bagi teman-teman yang berminat ingin berkunjung ke Bukit Penyambung, hubungi saya dan saya siap mengantar teman-teman ke sini. Oke guys, jadi mungkin nanti nomor WA-nya seperti biasa ada di video ini selama 3 detik. Kalian bisa hubungin beliau, dan kalau kalian mau ketemu beliau itu enaknya kalian ke Desa Tumbang Sangai. Karena kalau ke desa mertua saya itu lebih agak dalam, mendingan ke Desa Tumbang Sangai, janjian dulu. Sekiranya kalian pengen ke sini, mungkin beliau kalau ada waktu dan kesempatan pasti akan menemani kalian. Tapi dengan catatan ya kalian harus pengertian juga lah, karena kan kesini butuh perjuangan dan waktu beliau. Kalau beliau sih nggak ada ngomongin berapa duit, cuma ya kita saling-saling sama-sama ngerti lah. Mungkin diantara teman-teman ada yang pengen buat permohonan, makanya ini tempat keramat juga, karena pernah Gubernur Kalteng Cilikriwut pernah kesini kan. Iya. Terus makasih banyak ya sebelumnya udah ditemenin untuk kesini, khususnya gue ya sebagai pendatang, karena kan gue di sini bukan warga sini, gue pendatang. Tapi Pak Roni ya, Pak Roni udah mau temenin saya keliling tempat ini. Thank you banget Pak Roni. Ada yang mau disampaikan nggak kepada pemerintahan, kepada masyarakat sini kalau nonton video ini? Khususnya kepada siapa ditujukan? Harapan saya selaku mantir adat di Desa Tumantawan, harapan saya kepada pemerintah, terkhususnya untuk Dinas Pariwisata, agar bisa ke depannya Bukit Penyambung ini bisa dijadikan sebagai tempat objek wisata. Dan akses jalannya pasti dibantu, dibenerin. Karena akses jalan ke sini benar-benar butuh perjuangan. Kalian lihat sendiri kan di video, tanahnya kalau kena hujan licin banget. Pokoknya butuh perjuangan. Memang kalau di Kalimantan, kita bicara Kalimantan dengan Jawa, perbedaan jalannya sangat-sangat bagaikan bumi dan langit. Benar, karena gue ngerasa di Jawa sampai ke gunung-gunung terpencil di Jawa pun aspalan. Kalau di sini ini belum sampai ke gunung loh, masih di jalan-jalan desa, udah nggak ketemu aspal. Ada lagi yang mau disampaikan kepada siapapun? Saya kira mungkin sudah nggak ada. Oh, mungkin cukup ya. Khususnya yang nonton, mudah-mudahan Pak Jokowi kalau nonton video ini Kalimantan Tengah tolong diperhatikan. Ya, buat presiden berikutnya juga tolong diperhatikan, karena kan sebentar lagi pemilu ya. Kita belum tahu nih siapa presiden kita selanjutnya. Oke, Pak, makasih banyak ya. Oke guys, kalian udah nonton kan video gua tadi ngobrol sama Pak Roni. Gua kesini, perjalanan gua kesini, gua ada buat permohonan di sini. Sekali lagi ini tujuannya hanya untuk memberikan kalian eksperimen, penglihatan, gambaran kalau di Kalimantan Tengah ini ada sebuah tempat yang bisa kita tuju gitu. Salah satunya ini. Dan tujuan gua kesini sekali lagi, gua juga pengen buat permohonan. Salah satunya permohonan gua ada banyak, cuma yang satu itu gua pengen punya anak, karena gua belum dikasih anak. Tapi ketika gua udah dikasih anak, gua harus kesini lagi untuk memberikan sebuah imbalan lah, semacam, karena udah dikasih gitu, gua harus kesini lagi. Salah satunya memberikan ayam hidup ya. Bener Pak. Oke, kalau nggak bisa paling diwakilin ya. Oke ya guys, gua rasa cukup dulu video gua kali ini. Thank you ya udah nonton video ini dari awal sampai habis. Dan sorry banget kalau gua ada kata salah dalam pengucapan, dan gua bikin videonya kayaknya kurang bagus. Mohon dimaafin, soalnya gua sekali lagi gua juga lagi bikin, dan gua sebagai orang yang baru belajar bikin YouTube. Jadi gua nggak akan bisa bikin seperti yang dokumenter orang lainnya yang keren-keren, karena peralatan gue juga seadanya aja. Yaudah guys, ingat selalu dukung gue dengan cara subscribe, like videonya, di share kalau nggak suka. Pokoknya kalian nonton juga video selanjutnya. Thank you ya. Ingat, super thanks ya bantu gue, karena budget gue terbatas. Nonton video gue selanjutnya. Salam dari Bukit Penyambung, Sampit, Kota Waringin Timur. Bener?
Iya. Sampit kan? Salam traveling budget ini. Thank you.